luar biasa. Puji Tuhan, baik, sehat, yes, selalu gembira dan tidak mengeluh. Nah, teman-teman, pasti anak-anak yang baik di rumah selalu gembira kan? Nah, hari ini suster akan mengajak kalian untuk belajar membiasakan diri lebih baik lagi. Yaitu kita akan belajar untuk menjadi anak yang mau bersikap sopan atau berbicara dengan baik, sopan terhadap orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu siapa ya? Ya, ada mama, ada papa, ada kakak, ada teman-teman, ada tetangga, atau siapapun semua yang lebih tua dan lebih besar dari kita. Kita belajar untuk menjadi anak yang mau dan bisa berbicara dan bersikap sopan terhadap mereka, teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Suster nanti punya ceritanya. Tapi sebelum itu, yuk kita mau bernyanyi terlebih dahulu. Kita mau bernyanyi tentang kasih. Nah, kasih siapa? Kasih yang kita dapatkan dari Tuhan dong, melalui mama, papa, kakak, om, tante, mbak, opa, oma, melalui semua orang yang ada di sekeliling kita, yang sayang dengan kita. Nah, yuk sekarang kita memuji Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya. Kita menyanyi lagi ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tutup matanya, tundukkan kepalanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami mohon, datanglah menolong hamba-hambamu yang Kau tebus dengan darah-Mu yang mulia. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau telah memberikan orang-orang yang baik di sekitar kami. Berilah berkat-Mu agar kami mampu menyayangi,
dan menghargai mereka dengan hati yang tulus. Dan bantulah kami untuk selalu sabar, selalu sayang semua orang. Terima kasih Tuhan. Ibu Serafin, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, coba senyumnya mana? Pinter. Nah teman-teman, tadi lagunya kasih itu sabar, kasih itu tidak marah-marah, begitu kan? Iya, betul. Nah, kalau kita memiliki hati yang mengasihi seperti Yesus, kita tidak mudah marah-marah, tetapi mukanya senyum, bukan cemberut, tetapi mudah tersenyum, mudah menyapa, mudah gembira, dan sabar. Nah, yuk sekarang kita langsung mendengarkan cerita. Nah, kita lihat baik-baik ya, dengarkan baik-baik ya teman-teman. Silakan. 1 Timotius 4 ayat 12 berbunyi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah membaca Alkitab dan mengingat kembali pesan yang ingin disampaikan, yaitu agar menjadi teladan, menjadi anak yang dapat dicontoh dan ditiru perbuatan baiknya. Maka sekarang kita akan belajar tentang alasan dan contoh perbuatan menghormati orang yang lebih tua. Karena ketika kita sudah melakukan contoh-contoh tersebut, dan juga sudah menunjukkannya, maka kita sudah menjadi teladan anak yang baik. Lihat contohnya ya. Ibu Maria pintar memasak. Arni senang membantu ibunya. Maka Arni bisa belajar memasak sejak kecil karena dibantu oleh ibunya. Ayah Dodi jago sekali memancing ikan. Dodi senang sekali melihat ayahnya ketika memancing ikan. Jadi, Dodi juga ingin belajar. Maka ayah Dodi pun membantunya dan mengajarinya. Bapak dan ibu guru sudah pernah punya pengalaman menjadi seorang murid. Dan ketika bapak dan ibu guru mengajar, maka dia juga mendidik murid-muridnya agar bisa membaca, menulis, dan berhitung sampai akhirnya semua murid-muridnya bisa berhasil dan lulus dari sekolah. Nah, contoh berikutnya adalah nenek dan kakek. Nenek dan kakek biasanya suka memberikan nasihat kepada cucunya. Mereka menasehati cucunya agar bisa berkata dan berbicara dengan sopan santun. Nah, sekarang anak-anak, mari kita melihat bagaimana contoh sikap menghormati orang yang lebih tua. Tidak jauh berbeda, seperti kita juga menghormati orang tua. Kita harus patuh dan taat, berkata-kata yang sopan, menyapa dengan ramah, dan mau mendengarkan nasihat. Sekarang kita langsung lihat contohnya saja ya. 1. Ketika lewat di depan nenek atau kakek, maka kita harus mengucapkan, permisi ya kek, permisi ya nek. 2. Ketika tante atau om memberikan sesuatu hadiah kepada kita, maka kita harus mengatakan, terima kasih om tante untuk hadiahnya. 3. Ketika ibu bapak guru memberikan tugas untuk dikerjakan, maka kita harus membalasnya dengan mengatakan, Baik bu, baik pak, tugasnya akan segera saya kerjakan. 4. Ketika masuk sekolah dan bertemu ibu atau bapak satpam di gerbang sekolah, maka kita harus menyapa dan mengatakan, selamat pagi bu, selamat pagi pak. 5. Ketika asisten rumah tangga sudah membersihkan rumah
dan menyiapkan sarapan pagi. Maka seharusnya kita mengatakan, Terima kasih ya Bu sudah menyiapkan sarapan. Terima kasih ya Mbak sudah menyiapkan sarapan. dan yang keenam anak-anak, ketika ada petugas kebersihan yang baru saja selesai membersihkan ruangan kelas, atau membersihkan lantai, atau juga baru membersihkan toilet, maka cara kita menghormati mereka adalah dengan cara tetap menjaga tempat tersebut agar bersih dan tidak dengan sengaja mengotorinya. Nah teman-teman, sudah melihat dan mendengarkan ceritanya kan? Wah, menarik kan? Iya, nah hari ini kita diajak untuk bisa membiasakan diri bersikap dan berbicara sopan terhadap orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, anak-anak, kita semua diciptakan Tuhan dengan baik dan berbeda. Maka kita semua saling membantu dan menyayangi, berbicara dan bersikap dengan sopan, tidak perlu dengan marah-marah dan teriak-teriak jika berbicara. Sekarang coba praktekkan bagaimana caranya menjadi anak yang sabar, menjadi anak yang sopan. Lalu praktekkan juga bagaimana caranya memberikan pujian untuk orang lain. Nah, pasti teman-teman semuanya bisa. Semangat selalu ya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Oke, terima kasih untuk perjumpaan kita kali ini. Sekarang Suster akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagi. Kita menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah bersama dengan Suster belajar menjadi anak yang semakin baik, membiasakan diri untuk bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua, dan juga belajar memberi pujian untuk orang lain. Sekarang sudah saatnya kita berdoa. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mohon, datanglah menolong hamba-hambamu yang Kau tebus dengan darah-Mu yang mulia itu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kepada kami bagaimana harus menghargai orang lain. Bantulah kami Tuhan, agar kami mampu menghargai orang yang lebih tua, berbicara sopan, mau membantu, mau memuji kebaikan orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita ya. Oh
Oh iya, mulai besok suster akan minta kalian untuk membantu suster membuat doa pembuka dan penutup ya. Bisa kan? Oke. Dadah teman-teman.